Saya ajak kita bersama-sama untuk kita melihat di dalam Matius 6 ayat 6 sampai 7. Itu berbicara tentang sebenarnya itu ada 5 saya coba lihat di ayat yang kelima, 6, 7, dan 8. Dan saya coba untuk membacakannya bagi kita semuanya. Itu tentang hal berdoa. Saya bacakan ya supaya kita sama-sama mengerti. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Ayat yang ke-6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya kepadanya. Ya, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini menjadi bagian dalam perenungan kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sebelum saya mengantar ke dalam konteks yang ada ini, saya ingin kita melihat konteks kekinian sebagai satu ilustrasi. Kita mungkin hal yang terpanas pada dunia pada hari ini adalah peristiwa Rusia versus Ukraina ya. Itu lagi memanas. Suatu relasi yang sedang memanas. Nah, beberapa sebelum pecah perang pada tanggal 25 itu hari Jumat ya. Rusia mulai melakukan manuvernya. Ya, dia dikatakan begini. Dia disinyalir menginvasi Ukraina. Sedangkan Ukraina juga dia sepertinya ini didukung oleh USA. Dan seolah-olah NATO itu seperti hakim di antara Ukraina dan Rusia. Ada sinyalir pergelakan militer kedua negara mulai terlihat di perbatasan. Namun belum terjadi pertempuran pada waktu itu. Begitu. Situasi seolah-olah masih kondusif. Namun secara intelijen masing-masing negara sudah saling menyerang. Nah, intelijen Ukraina dan pendukungnya mengatakan bahwa Rusia telah menggerakkan militernya di perbatasan antara Ukraina dan Rusia. Sempat itu intelijen Ukraina bahkan NATO mensinyalir 16 Februari akan dilakukan invasi. Tapi Putin katakan bahwa belum, atau dia bilang dia tidak akan invasi. Invasi apa Ukraina. Sesama intelijen menyerang di tempat yang tersembunyi. Seperti begitu. Saling bermanuver. Sebenarnya pertempuran ini sudah bergerak di tempat yang tersembunyi. Ditambah lagi dengan media yang secara up to date membuat suasana semakin menegangkan. Namun dikatakan sebelum tanggal 25 itu, keadaannya masih kondusif, masih aman, masih baik. Nah, pada hari Jumat, itu pagi atau malam itu, Rusia melakukan invasi ke bagian utara. Karena sebelum itu Putin menyatakan bahwa ada 2 tempat yang dibebaskan, itu tempat itu pro kepada Rusia, dimerdekakan atas Ukraina. Nah,
Melalui tempat itu, mereka melakukan invasi. Jadi pro-Ukraina melakukan invasi ke Ukraina. Nah, gambaran yang saya ingin katakan di sini bahwa pertempuran di tempat tersembunyi oleh para intelijen sudah terjadi sebenarnya. Dan itu dilakukan setelah diplomasi. Kondisi itu akhirnya secara real atau secara konkret itu kelihatan pada tanggal 25. Dan sampai sekarang kita lihat ya, eksesnya, dampaknya, ada begitu banyak orang yang mulai meninggal dan itu sangat mengerikan. Dari ilustrasi ini, secara subjektif, sadar atau tidak sadar, saya ingin membawa kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa pertempuran secara tersembunyi dan itu seringkali menyita perhatian, energi, serta menuntut adanya solusi yang cepat dan tepat. Cepat dan juga tepat. Konteks kita pada hari ini adalah tentang hal berdua. Kalau mau jujur, saya mau katakan kepada semua teman-teman alumni yang hadir pada hari ini. Kita sedang memikirkan di dalam pikiran kita dan itu menjadi satu pergumulan dalam hidup ini. Di tengah keluarga, di tengah pelayanan, tentang masa depan anak kita, itu menjadi satu pergumulan dan itu diwujudkan dalam dua-dua yang kita bawa kepada Tuhan. Seolah-olah kita sedang berperang di dalam pikiran kita. Kita dituntut untuk mengambil satu tindakan yang real atas hidup dan kehidupan kita. Lebih umum lagi secara komunal, masing-masing punya pelayanan, punya tempat pelayanan masing-masing, entah itu gereja, LSM, atau apapun. Dimanapun kita kerja sebagai pegawai negeri, kita ada dalam situasi yang menuntut kita harus terus bergumul dalam setiap dua-dua kita. Nah, kadangkala hal yang sangat konkret, yang sangat luar biasa dalam lingkup STTPA, YPBI, dan juga IKAPA. Kami sebagai panitia pembangunan secara komunal bergumul tentang 25 miliar ya. Panitia pembangunan pasti mengerti. 25 miliar. Oh Tuhan, ini dapatnya dari mana 25 miliar ini? Seperti begitu. Agar supaya STT Providensia Adanai, selain ada tempatnya di Hermina, juga ada satu tempat yang di mana para staf dosen dan juga mahasiswa ada di dalamnya, dapat melayani. Menuntut banyak hal, banyak pergumulan, banyak kehidupan yang berserah. Nah, perenungan kita hari ini membuat kita melihat bagaimana pertempuran di tempat yang tersembunyi ini bisa bukan hanya dimenangkan, tetapi juga bagaimana saat situasi yang kita alami membawa kita mengenal dengan baik siapa pribadi kita dan siapa Allah kita yang kita sembah di dalam sebuah relationship atau sebuah hubungan. Tema ini juga berbicara tentang sebenarnya hendak membawa kita secara komprehensif membuka kesadaran kita bahwa dunia ini seperti pernyataan Paulus.
Seluruh manusia ada dalam situasi seperti sakit bersalin. Ada dalam pergumulan, ada dalam kesusahan, ada dalam penderitaan. Tema ini juga membawa kita di tengah kondisi ini, bagaimana cara pandang dalam situasi pergumulannya, dalam cara pandang kita sebagai orang percaya dapat menghasilkan efek yang positif dari diri kita, keluarga, tempat pelayanan, bahkan bagi Dia yang kita puji dan kita sembah. Tema ini juga menjadi pola konseptual yang dipahami dengan benar. Sebagai, kalau kita biasa bilang kayak hidup lifestyle. Yang bukan sekedar rutinitas belaka. Dalam hal tanda kutip dua. Dua bukan sekedar rutinitas. Tapi lifestyle. Gaya hidup. Nah, Matius 6 ayat 6-7 secara umum, bagian yang terkecil dalam ayat 6-7 ini merupakan satu kerikmah atau didake tentang khotbah di bukit. Kalau kita bisa melihat bersama-sama, merupakan satu pemberitaan dan satu pengajaran tentang khotbah Yesus di bukit. Konteks audiens tidak terbatas hanya untuk murid-murid. Murid-murid Yesus saja atau orang Yahudi saja. Dikatakan semua orang datang mencari Dia setelah ada mujizat, ada tanda-tanda. Walaupun juga teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus, orang-orang ini kadang memiliki motif yang salah di dalam mencari Dia. Ditambah lagi hampir mayoritas, saya mau katakan tidak percaya. Kalau saya punya pemikiran, bahkan kedua murid Tuhan Yesus pun belum sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Nanti pasca kebangkitan Kristus, baru mereka yang 12 itu mulai mengaku bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga audiensnya itu secara pluralitas itu beragam. Dari sisi suku, juga dari sisi agama juga, dari sisi keyakinan. Nah, pola kerikmah dan didake yang Dia mau sampaikan kepada audiens adalah Dia ingin meletakkan dan membangun worldview atau cara pandang di dalam struktur pola pikir audiens yang ada pada waktu itu. Yang disebut dengan cara pandang kita pada hari ini adalah kekristenan. Karena apa? Karena prinsip iman itu timbul dari mendengarkan. Dan kita tahu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Seperti pernyataan Agustinus, bapak-bapak gereja juga, dia katakan begini. Kita harus meyakini sesuatu sebelum kita mengetahui segala sesuatu. Seolah-olah sesuatu itu dari subjektif kepada objektif. Masalah keselamatan itu bersifat universal, ya benar. Tapi masalah menerima Dia bersifat subjektif. Person to person. Dari subjektif, meyakini. Dikatakan Agustinus, kita harus meyakini sesuatu sebelum kita mengetahui segala sesuatu. Ada keyakinan,
dan itu diimplementasikan di dalam rasionalitas kita. Bukan sebaliknya. Tapi yang terjadi dalam pandangan umum saat ini adalah keobjektifan itu yang harus dipertahankan. Tetapi iman Kristen, kalau kita lihat, bukan masalah objektivitas. Kalau saya mau lihat presuposisi saya bahwa bermula dari subjektivitas. Waktu Galileo dan Galilea menemukan teori gravitasi, dia memulai dengan presuposisi. Saya melemparkan batu ke atas dan dia kembali ke bawah. Ada satu keyakinan awal bahwa batu itu akan kembali ke tanah. Dari presuposisi awal itu, dia membuat dalil-dalilnya. Sehingga dia menemukan teori gravitasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus, konteks Matius 6 ayat 6 sampai 7, pola didake Matius 6 sampai 7 mengenai hal berdoa. Sama halnya dengan hal memberi dan hal berpuasa, hal memberi sedekah ya. Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, dan apa hal berdoa, setelah itu hal berpuasa. Dalam tata aturan keagamaan pada konteks waktu itu. Secara khusus dalam hal berdoa yang kita coba renungkan pada malam hari ini. Ada 3 hal yang saya coba lihat. Kalau kita membaca dari ayat 5, 6, 7, 8. Saya tidak akan menggalinya lebih dalam, tapi saya akan coba menunjukkan bahwa pada ayat yang ke-7 berbicara tentang di tempat tersembunyi. Versus pada ayat yang ke-6 di tempat tersembunyi versus ayat yang ke-5 di tempat yang umum. Dikatakan sini bahwa jangan seperti orang munafik yang berdoanya di tikungan-tikungan jalan, itu versus dengan jika kamu berdoa, masuklah ke kamar, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Allahmu yang ada di tempat yang tersembunyi. Hal yang kedua, pada ayat yang ke-7, dikatakan di situ, jangan berdoa bertele-tele atau diulang-ulang. Saya coba gambarkan versusnya di situ. Berdoa adalah sesuatu yang singkat, padat dan jelas, seperti begitu. Berdoa singkat, padat dan jelas. Dan pada ayat yang ke-8, bahwa Allah yang omnipresent versus Allah yang terbatas atau ilah yang terbatas. Nah, ketiga variabel ini ada kebergantungannya di dalam kita memahami tentang hal berdoa. Menjadi pertanyaan bagi saya yang seringkali, kalau begitu, mengapa kita harus berdoa saat ada pergumulan maupun tidak? Apa yang salah dengan berdoa di tempat umum? Kalau pernyataan Yesus seperti begini. Mengapa berdoa itu? Ya, saya coba menyimpulkan dalam ayat yang membandingkan dengan orang-orang Farisi yang berdoa bertele-tele adalah kenapa kita harus berdoa dengan singkat, padat, dan jelas di hadapan Allah. Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, berdoa bukan show. Kalau show atau memamerkan diri akan jatuh kepada kesombongan. Berdoa juga saya punya pemahaman. Bukan supaya Tuhan jawab doa, walaupun itu benar. Kita membutuhkan jawaban doa. Kata di tempat tersembunyi menunjukkan ruang privat. Subjektivitas.
Subjektivitas kita dipertaruhkan di hadapan Dia yang Maha Kudus, Maha Daulat, yang transenden. Allah yang jauh, tetapi juga Allah yang berinkarnasi sebagai Allah yang immanen. Serta Allah yang omnipresent. Allah yang maha hadir di dalam seluruh hidup dan kehidupan kita. Di tempat tersembunyi juga ruang di mana relasi saya dan dia yang besar dibangun. Itu yang saya bilang, aspek subjektivitas itu menjadi sesuatu yang besar di dalam pola-pola yang Tuhan coba ajarkan. Ruang di mana relasi saya dan dia dibangun. Sehingga akan muncul karakter pribadi yang nyata dalam sikap hati yang berserah kepada Dia di tempat yang tersembunyi. Sebagai akibat iman dan ucapan syukur kita kepadanya. Jadi yang saya mau pahami di sini bahwa berdoa adalah menunjukkan iman kita sebagai orang yang telah diselamatkan. Walaupun di tengah-tengah pergumulan hidup, kita tahu kepada siapa kita berserah. Dan kita mau menaikkan syukur kita. Walaupun saya dan saudara ada di dalam pergumulan, ada dalam penderitaan, di hadapan Allah yang Maha Tahu tentang hidup dan kehidupan kita. Sehingga apa implikasi dengan doa secara komunal? Bahwa doa-doa yang dilakukan secara komunal sebenarnya seharusnya didasari pada hal-hal ini. Supaya kita tidak jatuh kepada sisi kesombongan. Orang Farisi melakukan itu. Dikatakan di dalam ayat 5, mereka memperoleh upahnya. Upahnya apa? Mereka dipuji orang. Ya, dia itu rupanya orang rohani ya. Berdoa di tikungan-tikungan jalan. Mereka sudah mendapat upahnya. Dikatakan di situ. Tetapi ayat 7 mengatakan, kalau engkau berdoa di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan membalasnya. Dikaitkan dengan omnipresent Allah, kehadiran Allah. Tuhan mengetahui apa yang tersembunyi, yang engkau gumulkan dalam hatimu kepada Dia. Sehingga tidak salah orang berdoa secara komunal. Bahkan pada saat hari ini, kita ada dalam persekutuan dan kita akan menaikkan doa kita saat ini pada waktunya bersama-sama. Karena aktivitas doa di ruang privat seharusnya memberikan dasar yang tepat pada saat kita berdoa di daerah komunal, di gereja, di tempat-tempat umum. Bahwa kita menyadari akan siapakah kita dan siapakah Allah. Sehingga kita beriman kepadanya, kita dapat menaikkan syukur kepadanya. Ya, namun secara realita sebaliknya. Aktivitas doa kita di ruang privat, jujur, frekuensinya seringkali sedikit. Jam-jam doa pribadi sulit karena aktivitas kerja kita sangat tinggi. Seringkali itu menjadi hal yang mempengaruhi. Sehingga sering saat ada di ruang komunal, doa itu menjadi satu rutinitas atau show aja, memamerkan. Sebaiknya ruang privat itu menjadi frekuensi yang besar, sehingga memberikan dampak kepada tempat di daerah komunal di mana pada saat kita berdoa.
Ruang privat juga menunjukkan bahwa kita sebagai pribadi memiliki waktu yang tidak dibatasi. Baik dari segi ruang dan waktu dalam bertemu dengan dia. Ini bukan berarti kita juga dikatakan tidak sopan. Karena kembali kita berdoa. Pada waktu Elisa berdoa, ada battle dengan apa menunjukkan dewa-dewa Baal mempersembahkan persembahannya dia. Ada satu perbedaan yang real. Mereka menganggap bahwa mereka punya Allah. Elisa juga menganggap bahwa Elisa punya Allah. Tetapi Elisa memiliki pemahaman konsep diri sendiri dan relasi dengan Allah itu berbeda dengan konsep dewa yang para penyembah Baal yang berusaha untuk berteriak-teriak mencari di mana Allahku, di mana Allahku. Sehingga Elisa mengejek mereka. Pada ayat yang ke-7 juga, omnipresent itu bahwa Allah yang maha hadir itu dikaitkan dengan ayat yang ke-8 berbicara juga tentang bagaimana penyebab kita berdoa dengan singkat, padat dan jelas. Maksud saya begini. Allah yang maha tahu, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita sebagai konsep yang sudah kita pegang sebagai satu pandangan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu akan membentuk cara kita berdoa kepada Allah yang kita puji dan kita sembah. Karena apa? Allah di dalam keberadaannya sebenarnya telah menyiapkan dan telah menjawab doa-doa kita. Itu sebabnya di akhir doa kita katakan amin. Kata ini mengandung makna sesuatu yang ya pasti, sesuatu yang dijawab. Apa yang menjadi masalah? Yang menjadi masalah dalam hidup kita adalah pemahaman kita tentang diri kita dan tentang Allah. Itu menjadi pergumulan kita di dalam memahami setiap pergumulan yang kita bawa kepada Tuhan. Seringkali saya katakan begini, doktrin yang benar, pengajaran yang benar, yang menguasai, terinternalisasi dalam hidup kita, itu akan muncul di dalam kita memahami pergumulan hidup kita, di dalam kita menaikkan doa-doa kita, di dalam kita menunggu jawaban doa, dan di dalam kita berserah kepada Tuhan. Sehingga saya mau katakan, pemahaman kita tentang manusia dalam berelasi dengan Allah dan tentang Allah sendiri sangat mempengaruhi saat-saat kita berdoa. Juga doa kita dijawab atau tidak dijawab. Karena kita pasti tahu apa itu jawaban doa. Biasa orang katakan bahwa ya, tunggu, apalagi. Itu jawaban doa. Tapi seringkali di dalam menantikan jawaban doa, konsep kita tentang manusia itu mengalami reduksi tentang konsep kita dalam relasi kita dengan Allah. Kalau saya tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu penjawab doa saya, Allah itu pasti menjawab pergumulan saya.
saya akan meyakini dan mengimani pergumulan saya di dalam dua-dua yang saya naikkan. Tuhan akan menjawab. Tapi konsep pemahaman kita tentang manusia yang berhubungan, berrelasi dengan Allah itu tidak komprehensif tentang siapa itu Allah. Itu akan mempengaruhi kita di dalam menaikkan doa kita kepada Dia. Waktu saya berdoa, wah ini Tuhan menjawab doa saya atau tidak? Wah Tuhan, ini masalah ini begitu besar. Saya rasa bahwa iman saya kurang besar. Sehingga bagaimana pemahaman kita tentang manusia dan Allah sebenarnya sangat mempengaruhi saat-saat kita berdoa. Saat-saat kita bergumul tentang hidup dan kehidupan kita. Sehingga seperti doa Paulus. Kalau kita lihat di dalam Efesus 1 ayat 17 sampai 19 itu bahwa Paulus dia berdoa kepada jemaat di Efesus. Bahwa apa yang sudah terjadi dan akan terjadi di dalam setiap doa-doa itu membuat kita itu sebenarnya harus semakin mengenal Dia dengan benar. Menjadikan mata hati kita semakin terang sehingga tetap berpengharapan. Memiliki iman yang teguh akan kedaulatan Allah atas hidup dan karya kita di hadapan Dia. Sebenarnya yang akhirnya yang membuat kita mengalami pertempuran di dalam setiap doa-doa kita adalah konsep pribadi kita di dalam melihat tentang Allah dan di dalam setiap karya Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita melihat tentang pergumulan hidup kita, tentang masalah dalam hidup kita di saat-saat kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Sehingga bagi saya sebagai sari dengan konsep manusia kita yang benar dalam berrelasi dengan Tuhan. Karena pada dasarnya Tuhan itu penjawab doa, Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu mampu melakukan apa saja di dalam hidup dan kehidupan kita. Bagaimana kita mengendalikan, mengenal diri kita di dalam relasi dengan Tuhan, itu menjadi poin star. Kita melihat tentang setiap pergumulan hidup kita. Setiap doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan juga doa yang menjadi lifestyle atau gaya hidup. Bukan karena rutinitas yang tidak bermakna. Atau saya katakan show yang akhirnya jatuh kepada kesombongan. Melainkan suatu pengenalan yang benar tentang siapakah kita di hadapan Allah dan Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupannya, dalam karyanya, itu menjadi pandangan kita di dalam kita menaikkan setiap doa kita. Sehingga waktu manusia itu mengalami pergumulan hidup, mengalami peperangan di dalam batinnya, dia akan mengetahui dengan benar bahwa pengharapan dia hanya kepada Allah. Karena dia punya
konsep yang sangat jelas tentang siapa diri kita, siapa dirinya sebagai manusia yang telah diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di dalam membangun relasi. Walaupun sebagai manusia dia masih berada dalam dunia ini yang kalau kita lihat dalam proses proses kehidupan yang dikatakan masih jatuh dalam proses santifikasi, ya, proses pengudusan itu seringkali jatuh kepada hal-hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita dibawa untuk memahami bahwa pertempuran di tempat yang tersembunyi juga didasarkan kepada bagaimana cara pandang kita tentang diri kita yang membentuk karakter kita dan relasi kita kepada Allah yang selama ini kita imani di dalam hidup dan kehidupan kita. Dan biarlah itu menjadi gaya hidup kita. Sehingga walaupun tantangan pergumulan itu yang kita naikkan di dalam setiap doa-doa kita, kita tetap ada dalam hati yang berserah, berharap kepada Dia, dan meyakini bahwa Dia akan menjawab di dalam waktu dan kehendaknya.